Haleluya. Di minggu pertama di tahun 2025 ini, setiap keberadaan kita semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bersyukur untuk setiap keberadaan kita sepanjang hari ini. Hari ini kita boleh ada, semua karena Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita sebagai ucapan syukur kita. Kita mau bersyukur karena anugerah Tuhan besar, berlimpah di dalam kehidupan kita. Ku ada sebagaimana ku ada. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Kita mau katakan bersama, besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kita menyanyikan pujian ini sebagai rasa syukur kita, pengagungan kita, karena semua anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, Ku layak melayani Tuhan. Haleluya. melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Berlimpah kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan lagi, besar anugerah-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu berlimpah bagi kami. Kalau kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kesempatan indah masih Tuhan berikan kepada kami untuk dapat memuji, membesarkan nama Tuhan di hari ini. Ini semua karena anugerah-Mu, ini semua karena kemurahan daripada Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin beribadah kepadamu, dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, urapi kami semua pribadi lepas pribadi, biarlah ibadah ini dapat memberkati setiap kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, tolong kami
kami, biarlah kami merasakan kuasa puji-pujian di tengah-tengah kami dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua para pelayan-pelayan-Mu, biar kami terus dapat mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, kami memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau membesarkan Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, Allah yang layak untuk terima pujian dan penghormatan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Aku mau beri korban syukur kepadanya. Haleluya. Padanya setiap waktu ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Mari datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur kita di hadapannya. Puji Tuhan. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Aku mau beri korban syukur kepadanya. Haleluya. Setiap waktu ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Mari kita mau membesarkan nama Tuhan karena kemurahan-Nya besar. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, Mari pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang Amin Tuhan, ajaib. terima kasih Tuhan. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa,
di hadapan Tuhan. Oleh kuasa firman, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari katakan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman, tiada yang mustahil bagi Dia. lagi katakan, tiada yang mustahil Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman, tiada yang mustahil bagi Dia. yang lemah Yang dikuatkan, lemah yang susah dapat yang penghiburan dari Tuhan. susah Haleluya. dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman, tiada yang mustahil bagi Dia. Pasti jadi. Amin. Semua pasti Haleluya. jadi oleh kuasa firman, tiada yang mustahil bagi Dia. Pasti jadi. Haleluya. Semua pasti jadi oleh kuasa firman, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan kita. Amin. Kita masih tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyerukan nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yang adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja di atas segala raja. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari kita serukan namanya. Haleluya. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar. Haleluya. Maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia, Yesus tak tergoyahkan. Dia Haleluya. takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus Haleluya. nama di atas Yesus nama di atas segala nama. Mari serukan namanya. Haleluya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas Yesus segala nama. nama di Haleluya. atas segala nama. Sekali lagi, Yesus nama di atas Yesus segala nama. nama di Amin. atas segala nama. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
memasuki tahun yang baru ini, mungkin ada begitu banyak ketakutan dan kecemasan dalam kehidupan kita. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Allah kita, Allah El Shaddai itu, Dia yang akan menyertai, Dia yang akan memberi kekuatan, Dia akan memberi perlindungan di sepanjang tahun ini. Maka itu jangan kita takut, jangan kita khawatir, percayalah firman-Nya, percayalah kepada Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Haleluya. Kita mau dengar firman Tuhan. Biar lagu ini kita mau pujikan di hadapan Tuhan, menjadi permohonan kita, menjadi kesaksian kita bahwa kita tidak takut. Haleluya. Haleluya. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus yang membimbingku, menghiburku. Haleluya. Roh Kudus hiburku. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai. El Shaddai. Terima kasih Tuhan. El Shaddai. Engkau Allah yang maha kuasa dalam hidup kami. Terima kasih. Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Berkat-Mu berlimpah Tuhan. El Shaddai. Kami berterima kasih Tuhan. Kami punya Allah El Shaddai dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu bimbang. Tak usah ku takut, Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang menjagai kami. tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai. El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Maha Kuasa. Kau besar. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai. Haleluya. El Shaddai. Glory bagimu
Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujian ini Tuhan menjadi iman kami kepada Engkau Tuhan. Bahwa kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang terus menyertai kehidupan kami Tuhan. Sehingga Tuhan kalau saat ini kami boleh ada, bahkan kami boleh beribadah Tuhan, semua hanya oleh karena kuasa Tuhan yang terus berlaku di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya yang terus menaruh harap kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau Allah El Shaddai kami yang terus memberikan kami kuasa Tuhan untuk kami boleh melalui kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Tuhan, saatnya di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, kami mau kembali merindukan suara Tuhan datang dalam kehidupan kami melalui pemberitaan firman-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berbicaralah Engkau Tuhan kepada kami semua Tuhan melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami untuk boleh memberitakan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah urapan Allah Roh Kudus turun atas hamba-Mu Tuhan, menguasai kehidupan hamba-Mu, sehingga setiap firman yang keluar dari mulutnya semuanya berasal daripada Tuhan, dan itu boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan sebagai umat-umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang mendengarkan Tuhan. Dan kami percaya dengan iman kami kepada Tuhan, melalui firman ini Tuhan, kami boleh dipulihkan, kami boleh dikuatkan Tuhan, karena kami percaya bahwa firman Tuhan mengandung kuasa di dalamnya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus saat ini kami mau benar-benar memberi hati kami untuk kami diisi kembali oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dan saat ini kami siap menerima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita ada di awal tahun ini. Selamat tahun baru buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita percaya bahwa tahun yang lalu Tuhan sudah tolong, dan tahun ini Tuhan akan terus menolong kita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kesempatan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi firman Tuhan datang kepada kita bertema El Shaddai. Seperti mana puji-pujian yang sudah kita angkat tadi Bapak Ibu Saudara, di dalam puji-pujian ada penguatan dalam kehidupan kita. Ada kekuatan yang kita terima untuk berjalan kembali di tahun yang baru yang belum kita mengetahuinya, tetapi Allah tahu semuanya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup kita. Puji Tuhan. El Shaddai menjadi tema kita. Kita lihat dulu firman Tuhan yang menjadi ayat pokok kita di dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Bapak Ibu boleh mengikuti pembacaan Alkitab Bapak Ibu sendiri dan dengarkan, saya akan baca buat kita. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Ya, puji Tuhan. Kita bersama mengenal perjanjian Allah ini kepada Abram. Ya, kita lihat dalam tema yang kita renungkan, kita terima pada kesempatan saat ini Bapak Ibu Saudara. El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, sesuai dengan ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Ya, tema ini datang buat kita semua, setiap kita, siapapun kita. Besar, kecil, pria, wanita, semua kita Bapak Ibu perlu
El Shaddai dalam hidup kita. Allah yang Maha Kuasa ini dalam hidup kita. Tema ini datang buat kita semua supaya kita tidak takut ketika menghadapi apapun di tahun yang akan kita jalani ini, Bapak Ibu Saudara, yang masih rahasia buat kita tetapi tidak rahasia buat Allah. Amin. Puji Tuhan. El Shaddai adalah dari sekian banyak nama Allah, salah satunya adalah nama Allah yaitu El Shaddai. El Shaddai yang di dalamnya terlihat, terekspresi sifat Allah yang dahsyat. Amin. Sifat Allah yang dahsyat yaitu Maha Kuasa. Maha Kuasa berarti atau mempunyai arti bahwa Dia mampu, Allah mampu melakukan segala sesuatu. Allah mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Haleluya, puji Tuhan. Kata sat, Bapak Ibu Saudara, berarti yaitu buah dada seorang ibu yang memberi hidup bagi bayi yang diasuhnya. Seperti seorang ibu yang memberikan ASI yang adalah kebutuhan hidup yang sangat penting bagi seorang bayi. Di balik kata El Shaddai ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dia Allah yang Maha Kuasa. Di dalamnya ada satu pengertian, penjelasan bahwa di dalam naungan Allah yang Maha Kuasa itu, naungannya adalah kokoh, kuat, dan memberikan ketenangan. Seperti seorang anak di dalam pelukan ibunya. Dia akan merasa aman, dia akan merasa tercukupi. Itulah gambaran ketika kita ada di tangan Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Kata El Shaddai ini pertama kali muncul di ayat pokok yang sudah kita baca. Di Kejadian 17 ayat 1 tadi, Bapak Ibu Saudara. Di mana ketika itu Allah menyatakan dirinya sebagai Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, ya, kepada Abram pada saat itu yang menerima janji Allah. Tetapi setelah sekian lama di pasal 12 ini dia belum menerima janji itu, saudara. Ya. Dia belum punya keturunan. Janji Allah kepada Abraham dapat kita lihat datang kepada dia yaitu pada saat umurnya 75 tahun. Itu ada di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12, firman Tuhan katakan, di ayat yang kedua, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Keturunanmu menjadi keturunan yang besar, yang banyak. Seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Tetapi dikatakan kembali kita lihat Tuhan datang kembali di pasal 17 ini. Di dalam Kejadian 17 ini di mana sudah sekian waktu lamanya, sudah ada 24 tahun Abram menerima janji ini, saudara. Allah kembali datang kepada dia menyatakan bahwa dia adalah Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Di tengah-tengah keberadaan Abram yang belum menerima janji itu, yaitu keturunan yang banyak tadi, Bapak Ibu Saudara. Ya, Abram belum punya keturunan yang dijanjikan itu walau sudah 24 tahun. Tetapi Abram menanti
yang belum digenapi itu, Allah mengatakan bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa. Artinya Bapak Ibu Saudara, sekalipun itu belum digenapi, kemahakuasaan Allah tidak berubah. Allah yang El Shaddai tetap Dia berkuasa. Amin. Puji Tuhan. Saat dalam keadaan yang mungkin kita belum menerima jawaban daripada doa kita, saat kita sakit, bermasalah, ada tantangan hidup, ada persoalan hidup, saat kita tidak berdaya menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini, sakit payah yang kita alami, Dia tetap Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Puji Tuhan, di dalam Yesaya 49 ayat 15. Firman Tuhan katakan, Yesaya 49 ayat 15 sampai 16, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ya, perkataan Allah ini datang Bapak Ibu Saudara menjelaskan bahwa seorang anak membutuhkan ibu, ya, ibu yang mengandungnya, yang melahirkannya. Tetapi dijelaskan tidak selama-lamanya seorang ibu itu mampu dapat mendampingi anaknya. Karena apa? Manusia adalah terbatas. Walaupun tadi dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dia yang memberikan air susunya kepada anaknya. Tetapi tidak selama-lamanya. Dia dalam kondisi-kondisi tertentu, dia terbatas. Bisa saja dia meninggalkan. Bahkan firman Tuhan katakan melupakan bayi yang di kandungannya. Tetapi berbeda dengan Allah yang Maha Kuasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Berbeda dengan Allah yang El Shaddai. Dia selalu ada. Karena apa? Karena kemahakuasaannya buat kita. Puji Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28. Ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat kita semua. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini adalah janji Allah di dalam kemahakuasaannya bahwa ketika ada tugas-tugas, ada hal-hal yang diberikan, dipercayakan, dibebankan kepada kita Bapak Ibu Saudara, apapun itu, dikatakan bahwa ada kuasa Allah di sorga dan di bumi. Dan Allah yang mempunyai kuasa di sorga dan di bumi di mana kita ada Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa Dia menyertai kita senantiasa sampai kesudahan zaman. Haleluya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Perasaan-perasaan kita jauh daripada Tuhan, kita ditinggalkan oleh Tuhan. Iya, itu ada di dalam hati kita. Sering dan mungkin ini saat ini ada dalam hidup kita. Itu bukan karena Allah itu tidak berkuasa atau tidak menyertai kita. Tetapi mungkin kitalah yang sudah jauh daripada Tuhan.
Dia Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, digunakan dalam banyak hal. Bapak Ibu Saudara, dapat kita tahu dalam firman Tuhan. Ya, digunakan, dipakai dalam banyak hal. Ketika Allah, tadi kembali kepada ayat pokok kita, ketika Allah berjanji untuk memberikan kepada Abraham keturunan, yaitu digenapi pada usia dia 100 tahun. Ini adalah sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin secara manusia. Dia sudah tidak mungkin mempunyai anak di usia itu. Tetapi lagi-lagi di dalam kemahakuasaan Allah tidak ada sesuatu yang sukar, yang tidak mungkin, yang mustahil. Karena semuanya adalah kuasa Tuhan dapat melakukan semuanya. Hal yang lain dapat kita lihat dalam kemahakuasaan Allah, yaitu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara, Allah menciptakan langit dan bumi melalui firman-Nya, melalui kuasa sabdanya. Dia berfirman, maka semuanya dapat jadi. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, Bapak Ibu Saudara. Semua itu dalam kemahakuasaan Allah. Haleluya. Hal yang lain dapat kita lihat. Kemahakuasaan Allah itu terlihat, Bapak Ibu Saudara, ketika membelah Laut Merah. Ketika Allah membelah Laut Merah dan ketika Allah menutup laut itu kembali. Saat perlindungan itu sudah diterima oleh bangsa pilihannya saat itu. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi tidak ada perkara yang sukar, yang mustahil bagi Allah yang Maha Kuasa. Amin. Kemudian dapat kita lihat, Bapak Ibu Saudara, di dalam ketika bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Mereka tidak bekerja. Tetapi Allah yang Maha Kuasa memelihara mereka dengan kemahakuasaannya selama 40 tahun. Baik itu makanan, minuman, sampai kepada dikatakan baju mereka, kasut mereka tidak rusak. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi itu mungkin di tangan Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, banyak peristiwa-peristiwa masa-masa kelaparan di dalam perjanjian lama. Ya, janda di Sarfat dipelihara oleh Tuhan. Ya, ketika sudah tidak ada lagi bahan makanan, tetapi Bapak Ibu Saudara dipelihara oleh Tuhan. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Hanya dengan segenggam tepung dan sedikit minyak. Tetapi sepanjang masa itu mereka terpelihara sampai selesai. Itu kemahakuasaan Allah. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat kemahakuasaan Allah itu, Allah yang El Shaddai itu, kita lihat, dapat lihat dan nikmati Bapak Ibu Saudara saat Yesus datang ke dalam dunia. Saat Yesus datang ke dalam dunia, Maria hamil tanpa suami. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam bidang dalam hal kedokteran ini tidak mungkin terjadi Bapak Ibu Saudara, tetapi itu terjadi karena kuasa Allah. Di dalam Lukas pasal yang pertama, saya akan bacakan buat kita semua. Dan kita lihat hal ini. Tidak mungkin tetapi mungkin di tangan Allah yang El Shaddai. Lukas 1 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu. Mari kita renungkan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam dua peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, diperlihatkan, diingatkan kepada kita peristiwa Maria mengandung bayi Yesus adalah yang mustahil bagi dunia, bagi manusia. Tetapi tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Perkara juga tentang hal yang dialami oleh Elisabet di masa tuanya. Dia dapat mengandung bayi. Saat itu juga mau menjelaskan bahwa tidak ada perkara yang sukar bagi Allah. Kemudian ketika dalam perjalanan pelayanan Yesus, kemahakuasaan Allah itu juga terlihat. Di mana apa Bapak Ibu Saudara? Di mana ketika Yesus berjalan di atas air, tidak ada manusia yang dapat berjalan di atas air. Itu sesuatu yang mustahil. Saat Yesus memberi makan lebih daripada 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan dikatakan banyak sisanya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dan ketika Yesus membangkitkan orang mati, ini sesuatu yang mustahil, tetapi tidak ada yang mustahil. Kemahakuasaan Allah. Allah yang Maha Kuasa itu bicara tentang tidak sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saat penebusan Yesus, Bapak Ibu Saudara, penebusan itu seharusnya kita manusia yang berdosa ini harus menerima kematian. Tetapi ini juga menunjukkan kemahakuasaan Allah, menebus kita, memberikan dirinya bagi kita. Di dalam Efesus pasal yang kedua, Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat 9 firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dalam penebusan Yesus, yang seharusnya kitalah manusia yang dimurkai, tetapi dikatakan kasih karunia Allah menebus kita, membebaskan kita. Ya, di mana kita adalah manusia yang berdosa. Dari ayat 1 di dalam Efesus 2 ini dijelaskan apa keberadaan kita, saudara. Dari ayat 1 saya akan bacakan sampai dengan ayat yang ke-5. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain.
Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar, yang telah dilimpahkan kepada kami, telah menghidupkan kami bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang mustahil, kita harus sebenarnya menerima murka Allah itu. Dimurkai, dihukum, mati. Tetapi saudara, Yesus mau. Ini satu kemakuasaan Allah dalam hidup kita. Kita dijadikan baru, dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Kita dapat melihat kemahakuasaan Allah di dalam penebusan yang kita terima. Haleluya. Kemahakuasaan Allah atau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang El Shaddai itu juga saudara, itu bisa saja menghukum manusia yang berdosa. Ini Allah yang Maha Kuasa. Dengan kuasanya Dia dapat menghukum manusia itu ketika manusia itu berdosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam kemahakuasaannya, Dia tidak mempergunakan kemahakuasaan itu untuk langsung menghukum manusia. Kita lihat peristiwa daripada Sodom dan Gomora. Lama tempat itu, manusia di tempat itu berbuat dosa demi dosa. Kejahatan itu sudah sampai kepada Allah dikatakan. Lalu dosa kota Niniwe, Bapak Ibu Saudara, sudah naik kepada Allah. Allah sudah mengetahui hal itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang dikehendaki Allah, hal yang dikehendaki Allah dalam kemahakuasaannya, Allah punya kesabaran. Haleluya. Allah punya kesabaran yang kalau kita lihat dari bahasa aslinya yaitu makrotumia, makrotumos, panjang sabarnya Allah untuk menunggu sampai umatnya itu kembali atau bertobat. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-11, Roma 11 ayat yang ke-22. Roma 11 ayat 22 firman Tuhan katakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Kita lihat di pasal yang kedua, Roma 2 ayat yang keempat. Roma 2 ayat yang keempat firman Tuhan katakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Haleluya. Allah menunggu dengan kemahakuasaannya saudara. Dia menunggu umatnya itu untuk kembali, untuk bertobat. Ya, karena Dia inginkan semua orang selamat. Di dalam 1 Timotius 2, 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan 4. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Haleluya. Kita melihat kemahakuasaan Allah. Tuhan menantikan pertobatan. Jikalau ketika ini Bapak Ibu Saudara, engkau ada di dalam dosa yang begitu berat mungkin, dan sudah membuat engkau punya perasaan, punya pengertian, punya pikiran bahwa tidak mungkin lagi Allah mengampuni engkau.
tinggalkan pikiran itu. Tetapi mari kembali kepada Allah. Mari kembali kepada Allah. Dia Allah yang Maha Kuasa, menunggu pertobatan, menunggu kita kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan. El Shaddai tidak hanya memberi, mencukupkan, menyertai, menghibur, atau menunggu kita. Tetapi kemahakuasaan Allah itu bicara juga. Dia adalah Allah yang kekal. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Dia yang sudah ada, dia yang ada, sudah ada, dan akan ada. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebagai perenungan bagi kita. Bagaimana sikap kita dalam menanggapi Allah yang El Shaddai ini, Allah yang Maha Kuasa ini, dalam kemahakuasaan Allah. Mari, dengan berusaha hidup sungguh-sungguh dan dalam kebenaran firman Tuhan. Berimanlah, percayalah sungguh-sungguh kepada Allah. Dan hati yang tetap terarah kepada Tuhan. Di dalam Ulangan 13 ayat 4, firman Tuhan katakan, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Dan firman Tuhan katakan di dalam Ayub 34 ayat 12. Sungguh Allah tidak berlaku curang, yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Dia tetap mengasihi dengan kasih yang kekal. Oleh sebab itu, ayat terakhir buat kita di dalam Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam Dia, di dalam kita. Bagi Dia kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Berjalanlah di tahun yang baru ini Bapak Ibu Saudara, dengan tetap percaya kepada Tuhan dan jangan takut. Apapun keberadaanmu, situasi ketakutan ketika dosa mengimpit engkau, Tuhan menantikan pertobatanmu. Ketika sakit penyakit, persoalan masalah dalam hidup, Dia ada buat kita karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan kita sudah terima dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita sudah menerima firman Tuhan. Mari kita datang sama-sama kepada Tuhan. Apapun keberadaan dalam hidupmu. Mungkin ada dosa, ada ketakutan, kekhawatiran. Allah yang baik, Bapa yang baik menunjukkan kebaikannya bagi kita. Dia pelihara dalam hidup kita. Dia pemelihara hidup kita. Dia menunjukkan segala yang baik dalam hidup kita. Percaya dan yakinlah terus kepada Dia. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Mari ketahuilah, Ku tahu ketahuilah Bapa pelihara, bahwa Dia Bapa yang pelihara kita. Dia baik, Dia baik Bapak Ibu Saudara. Dia baik. Dia baik buat engkau. Yakin Dia selalu Dia ada menyertai. sertaku. Dia ada melindungi kita semua. Dia baik Melewati apapun Bapak Ibu Saudara, Dia hadir buat kita. lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku.
meningkatkan iman percayamu kepada Dia yang Maha Kuasa, yang baik, yang mengasihi kita. Haleluya. Amin Tuhan. Amin, amin Tuhan. Engkau baik buat setiap kami. Amin, Engkau baik buat setiap kami. Biarlah bertambah iman dalam kami Tuhan, bahwa Engkau selalu baik bagi kami dan menyertai kami. Haleluya. Kau lihat setiap anak-anak-Mu yang datang pada saat ini. Kau lihat hati kami Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang selalu ada buat kami dan menyertai kami. Oh, haleluya. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, amin Tuhan. Dia baik bagiku. Apapun yang kami alami Tuhan, apapun yang kami lewati Tuhan, Engkau dapat menyatakan kebaikan-Mu, mengubah semuanya menjadi baik. Karena rencana-Mu ada rencana yang baik. Haleluya. Tiada besar, tiada besar yang Kau mengasihi, tiada lama yang haleluya. Kami tetap tahu dan percaya Tuhan, Engkau pelihara kami, Engkau pelihara kami, dan Kau tunjukkan kemahakuasaan-Mu Tuhan. Kami percaya Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan
Engkau mengetahui segala keperluan kami. Engkau tahu setiap keberadaan kami, Tuhan. Kau ada bagi kami. Dan Engkau memelihara kami, Tuhan. Engkau peduli. Engkau mau menolong setiap kami. Sebab itu kami mau terus percaya. Kami mau terus yakin kepadamu. Dan kami mau letakkan seluruh pengharapan kami kepadamu, Yesus. Yesus Tuhan kami. Ya Rabba Laba Laba Ya Sikara Laba Tuh. Ya Rabasar, ya Bakuria Tekara Nama Sikiara Labasar. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Kau ada bagi kami. Firman-Mu cukup menjelaskan buat kami, untuk kami tetap percaya, tetap kuat, sekalipun tantangan ada di hadapan kami. Dan mungkin saat ini sedang ada dalam hidup kami. Namun Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang berkuasa dan berdaulat atas kami. Ya Rabba Laba Laba Sikia Lala Mampu. Ya Allah besar, ya Allah besar. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu, Tuhan. Tidak ada perkara yang sukar buatmu. Kami percaya. Kami percaya. Dia pelihara. Kami yang percaya kepadamu dalam segala keadaan. Kami percayakan kebenaran firman-Mu, Tuhan.
Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya akan kedaulatan kebesaran Tuhan dalam kami. Sekalipun banyak hal tantangan yang akan kami jalani sepanjang hari-hari kami, dalam kehidupan pribadi kami, dalam hidup keluarga, dalam hidup usaha, dan juga lingkungan kami, Tuhan, Engkau ada buat kami. Kami tetap meletakkannya di dalam kemahakuasaan Tuhan. Bekerjalah, tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan, dan permuliakanlah diri-Mu dalam semua hal yang kami alami, yang kami rasakan, bahkan dalam berkat-berkat Tuhan juga. Biarlah Engkau mempermuliakan diri-Mu dalam kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Saat ini dimanapun anak-anak-Mu berada, dimanapun kami ada Tuhan, dan apapun keberadaan kami Tuhan, Engkau mengetahuinya. Engkau Allah ada buat kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang tidak mempunyai jalan keluar secara pikiran manusia, Engkau buka jalan buat kami. Dan ketika Engkau dapati anak-anak-Mu di dalam dosa dan terikat dengan dosa, Tuhan terangi hati pikiran kami, sehingga kami berani meninggalkan dosa kejahatan itu dan kembali kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau tahu keperluan kebutuhan kami Tuhan, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk peribadahan ini ya Tuhan. Bekerja terus dalam hidup kami, dalam pribadi lepas pribadi kami, dalam semua rencana-rencana yang ada kami rencanakan dalam hidup ini. Engkau Allah lah yang berkehendak di dalamnya. Kuasa, kekuatan, kebenaran Tuhanlah yang menjadi bagian terindah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau cukup buat kami. Engkau Allah El Shaddai buat kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkat-berkat Tuhan turun atas kami. Dan saat ini kami siap menerima berkat yang datang daripada Allah Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan indah manis bersama Roh Kudus akan terus menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Berkat yang indah luar biasa ini kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.